Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qaidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi aslan ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin. Faslun ay hadha faslun. Utawi iki ku fasal siji fil muhafazati ing dalam jaga temenan wazan di antara faedahnya wazan fa'ala al-mubalaghah hafidhu yahfadhu menjaga hafadhu yuhafidhu betul-betul menjaga fil muhafazati ing dalem jaga temenan alal qiraati ing atase maca Al-Qur'an bilaili ing dalem wayah bengi yambari sayuja apa ayyakuna yen to ana apa i'tina'uhu nemen-nemen ini hamilul Qur'an bi qiraatil Qur'an ing maca Al-Qur'an fil laili ing dalem wayah bengi iku aktsara luwih akeh wa fi sholatil laili dalam salat bengi iku aktsara luwih akeh qala ta'ala Allah Ta'ala min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Min ahlil kitab iku setengah saking ahlul kitab ummatun utawi umat qaimatun kang jumeneng ibadah sapa umat yatsluna hali padha maca sapa umat ayatillahi ing pira-pira ayati Allah ana al-laili ing dalam pira-pira wayah bengi wahum hale utawi umat iku yasjuduna padha sujud yu'minuna padha iman sapa umat billahi lawan Allah wal yaumil dina al-akhir kang akhir apa yaum wa ya'muruna perintah sapa umat bil ma'ruf kelawan kebagusan wa yanhauna lan mencegah sapa umat anil munkari saking mungkar wa yusari'una lan padha agi-agi sapa umat fil khairati dalam berbagai kebagusan wa ulaika lan mengkono umat iku minas solihina sing berperan padha bagus. Wa thabatalan tetap fi sahihaini ing dalam sahih loro Bukhari Muslim an Rasulillah sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa annahu satenane Rasulullah iku kala dawuh sapa Rasulullah nikmar rajul iku saapi-apike wong lanang Abdullah utai Abdullah maksudnya Abdullah bin Umar bin Khattab laukana krono bukan apa bukan satu yang kan laukana krono ono sopo Abdullah iku yusolli salat sopo Abdullah minal laili saking wayah bengi wa fil hadits lan iku ing dalam hadis al akharu kang liya apa hadis fi sahihi ing dalam hadis sahih
annahu utawi sak tenani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi, ya Abdullah he Abdullah, la takun aja ana sira iku misla fulanin madani fulan, karena ana sapa fulan iku yakumu jumeneng ibadah sapa fulan alaila ing dalem wayah bengi, summa tarakau mukon dininggal sapa fulan ing qiyam. Warawal riwayat sapa At-Tabrani wa ghairu lan yani Tabrani an Sahlin ibni Sa'din, sing Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ing dawuh sapa Rasulullah, syaraful mukmini utawi mulyane wong iman, utawi mulyane wong kang iman iku qiyamul laili jumeneng ing dalem wayah bengi. Wal ahaditsu dari beberapa hadis wal afar berdawi sahabat fi hadza dalam iki muhafadzah iku kafiratun kang akeh banget. Wa qad jaa ila akhirih Allah taala alam. Sangat penting asal menerangkan pentingnya penjagaan yang kuat untuk qiraat di waktu malam. Sujanya mementingkannya hamil Quran dengan baca Quran di waktu malam itu lebih banyak. Kalau siang dapat 5 juz, malamnya dapat 10 juz. Kalau duhanya itu 1 juz, witirnya 2 juz. Ono sing ngono. Mementingkannya baca Al-Quran itu lebih banyak di waktu malam, dan juga itu di dalam sholat lebih banyak lagi. Di waktu malam itu digunakan ketika ya boleh baca dengan biasa, tapi kalau baca sholat bantu, kalau orang baca Al-Quran di dalam sholatnya berdiri, falahu bikulli harfin mi'atu hasanatin, setiap huruf dapat 100 kebaikan. Kalau orang itu baca Quran dalam sholatnya duduk, falahu khamsuna hasanatin, 50 kebagusan. Kalau ada orang baca Quran dalam keadaan punya wudu tapi tidak sholat, maka setiap huruf dia akan mendapatkan 25 kebaikan. Nah, yang hadis itu mangqara'a al-Quran falahu bikulli harfin hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itu untuk orang yang baca Quran tidak punya wudu. Tidak punya wudu, dia baca setiap huruf dia dapat 10 kebaikan. Makanya ada 10 kalau hitungan dunia. Kalau kamu seperti ini kamu akan untung sekian. Kalau kamu ini untung sekian. Kalau kamu ini untung 10 kali lipat. Kalau ini untung 1 kali lipat. Umum dunia langsung rebut sing 100 kali. Ya enggak? Umumnya itu kita gambarkan itu urusan dunia. Kalau kamu nanti beli barang ini, kamu akan untung 10 kali lipat. Kalau kamu beli barang ini, kamu nanti akan untung 25 kali lipat. Kalau kamu beli ini akan untung 50. Kalau itu menasing dikira-kira. Ya kuwabe menasing 100 kali, itu urusan dunia. Tapi ketika urusan akhirat, ya wis dijarno tok hadis hanya begitu aja. Itu baca dalam sholat lalu di waktu malam itu lebih diprioritaskan, diutamakan. Dalkan
wal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Di akhirat baik daripada dunia, sudah jelas. Disamakan nggak boleh. Yang menyamakan dunia dan akhirat itu orang bodoh. Sing nafsiri hadis itu keliru. Rasulullah bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan." Lah wong sing nafsiri hadis gak iso. Lek amal dunia sing semangat, lek akhirat sing semangat kabeh nanti enggak bisa. Itu waktunya cuma 100%, 200% enggak ada. Kalau kita punya 100%, mereka yang menafsir itu dunia ini 100%, akhirnya 100%, 200% enggak ketemu. Nah 100 itu dibagi, minimal akhiratnya 60, dunianya itu paling jelek. Jadi artinya hadis itu muqabalah. Kalau kamu ngamal untuk dunia, gak usah ngoyo-ngoyo, santai, suwe waktunya masih lama. Ka'annaka ta'ishu abada, kamu akan masih hidup lama. Tapi kalau untuk akhirat dia sudah habis, kejar itu. Ngerti ya? Jadi kalau kamu ngamal-ngamal dunia itu gak usah ngoyo-ngoyo. Wong dunia masanya masih lama, saya kan kamu masih hidup selamanya. Tapi kalau untuk urusan akhirat besok sudah habis. Ya, kamu kejar betul-betul. Nah, kalau mengejar yang lebih baik atau yang baik, kita pentingkan yang mana? Yang paling enak nggak pernah sama ini. Ada perempuan cantik, ada perempuan super cantik. Kita harus merebut cinta. Apapun dilakukan. Itu betul. Wal akhiratu khairun, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat lebih baik daripada dunia. Di antara dunia itu yang berkata al-ajilah dalam Al-Quran itu apa? Ya tidur nyenyak di waktu malam itu. Makanya dikatakan ketika ada perintah wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila inna haula yuhibbunal ajilah. Apa ajilah itu? Turu enak di waktu malam. Ya, pentingkan doa di waktu setoran jam 3 dulu setoran jam 3 sudah benar setoran. Saiki jam 3 tengok-tengok. Da firman Allah, min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillah. Ada sebagian ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu di Indonesia enggak ada. Ahlul kitab itu orang Yahudi Nasrani yang dari Yahudi memang dari zamannya Nabi Musa. Dia itu Nasrani mulai zamannya Nabi Isa sampai urutannya itu turun-turunnya Ahlul kitab. Di Indonesia enggak ada masalah Jawa, masalah Hindu, masalahnya apa itu. Tidak ada Ahlul kitab di Indonesia, enggak ada. Orang menikah dengan aku Rabi wong Kristen gak sah. Itu bukan ahlul kitab, itu namanya apa? Dihukumi musyrik demi wathani. Berarti ya, dan nikah dengan orang musyrik itu la yahilu ay wa la yasihu. Enggak halal juga tidak sah. Ya, alasan itu kan Yahudi Nasrani kalau kita itu Yahudi yang seperti apa kan yang di Indonesia ini kan. Saaju-aju nih wong itu orang kafir dah, nggak ada cantiknya sama sekali. Sak gandeng-gandengnya wong katakan itu wala tangkul musyrikin hatta wala abdun mu'minun khairum min musyrikin. Hamba itu lebih baik daripada usah pada nabi wong pernikahan sudah mereka sama dengan budak aja mereka masih kalah baik. Min al-kitab minhum siapa? Abdullah bin Salam.
tokohnya orang Yahudi. Yang pertama masuk Islam. Semua sing Islam no. Sing Islam no Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda masih 16 tahun. Islam tokoh utama dari orang Yahudi. Dengan Islamnya ini maka banyak orang Yahudi masuk Islam. Cuma umur biro, belum berbuat apa-apa. Ada sebagian ahli kitab itu satu umat yang mereka itu selalu menegakkan ibadah dalam keadaan baca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam. Itu anak al-laili, apa cocok keliru? Al-Mujian kan? Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatsuna ayatillahi ana al-laili wa ana an-nahar, kata itu. Dari pujian ana al-laili wa atrafan nahar. Di ana al-lail wa hum yasjudun. Di ada umat yang berdiri ibadah dalam keadaan membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam dan mereka bersujud. Tanya apa? Bacanya ayat Allah di dalam sholat. Mereka iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau iman tahu kan rukun iman kan ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kutub, rusul, dan yaumil akhir, qadha khairihi wa syarrihi. Tapi sebetulnya seperti di ayat Al-Quran katanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sudah cukup. Nanti ya. Ono hadis kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Itu dua sudah mewakili. Kalau orang percaya pada Allah pasti percaya pada malaikatnya, kitabnya dan rasulnya. Kalau orang itu percaya pada hari akhir, maka motivasi hidupnya hanya untuk persiapan nanti bagaimana menghadapi hari akhir itu. Kalau kita nggak termotivasi itu berarti nggak pasti percaya. Dan mereka selalu perintahkan pada kemakrufan dan mencegah pada kemungkaran. Apa mungkar itu? Dalam hadis inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa bedanya mal farq baina al fahsya' wal munkar? Seman di jalalan seperti ini. Al fahsya' ma qabbahahu syar'u. Kalau al munkar ma yunkiruhu syar'u. Jadi fahsya itu sesuatu yang dianggap jelek oleh syara'. Kalau munkar sesuatu yang diingkari oleh syarat. Masih itibas. Kan mengatakan ada menafsir seperti ini. Al fahsya ma yata'allaqu bi radha'ilin nafs. Al munkar ma yata'allaqu bi huquqil ghair. Al fahsya itu sesuatu yang berhubungan dengan kerendahan-kerendahan diri, berzina dan seterusnya, itu adalah masuk fahsya. Bermungkar, mencuri, gosok dan seterusnya. Baru nggak sih gosok begini? Gosok itu masuk al-ghosabu minal kabair. Gosok itu dosa besar. Itu mungkar. Dan mereka bercepat-cepat dalam kebaikan. Bedakan antara musyaroah dan ajalah. Itu beda. Kalau musyaroah itu diperintahkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, diperintah. Bersegera kamu menuju ampunan Tuhan kamu. Tapi kalau ajal, al-ajal apa? Khuliqal insanu min ajal. Jelek. Wa kana al-insanu ajula. Ya, dalam hadis Nabi dawuh, al-ajalah minasyaiton wa ta'anni minar rahman. Apa bedanya musyaroah dan ajalah? Musyaroah itu bersegera. Zuhur itu jam 11:30, jam 11 siang itu memang musyaroah. Le ajalah zuhur 11:30, akhirnya melupai itu kalau jamaah untuk berjamaah, nah itu namanya ajalah. Sawan milih sing ajalah atau musyaroah? Biasa nih.
Itu musyawarah itu terprogram ini zuhur jam 12, jam 11 saya sudah siap. Ini musyawarah bersegera. Aja lah itu susu itu. Kapal Al-Quran dikoidakan oleh apa? Dikoidakan masalah ajalah itu, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang kesusu akan sesuatu sebelum masanya, maka dia dihalang-halangi, disiksa dengan keterhalang-halangan hal itu. Dalam fikih contohnya apa? Takhallalatil khamratu. Kalau khamr menjadi cuka, kalau diproses alami halal cukanya. Tapi kalau khamr dimasuki biar cepat menjadi cuka, maka cukanya hukumnya najis. Nah, dalam praktek yang paling penting orang ngapal Al-Quran. Ngapal Al-Quran itu musyawarah. Cepat saya harus terus program itu musyawarah. Dia ajalah pokoknya aku seperti hatam. Beri hatam ke apa urusan guri. Nah itu namanya ajalah. Program. Sing akeh banyak ajalah itu. Kon hatam sampun, sudah sampun. Kocon jus pitu. Nuwun sewu mboten saged itu. Itu namanya orang yang ajalah. Ya, mereka bersegera dalam kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang salih, wasyuhada'i wassolihin. Ada dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, ni'mar rajul Abdullah. Paling baiknya orang itu Abdullah. Yang maksud adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Dalam hadis ini, kenapa? Ini hadis dalam kitab Bukhari itu dalam bab Qiyamul Lail dan dalam bab Manaqibu Abdullah bin Umar bin Khattab. Dalam manaqibnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini dalam hadis Muslim dalam kitab Fadhailus Sahabah. Ada sahabat yang misalnya Abdullah bin Umar ini. Jadi dari bab kitab Fadhilus Sahabah, dari bab fadhailnya, keutamaannya Abdullah bin Umar. Jadi sebaik-baik hamba, sebaik-baik orang lagi ya Abdullah itu Rasulullah itu. Kenapa? Dia selalu sholat di waktu malam, gak pernah meninggalkan sampai beliau wafat. Dan dari kitab Umdatul Qari lil Aini dikatakan ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Kenapa? Kalau ada orang laki-laki, ada orang yang dia sholat di waktu malam, maka dia akan menghaki untuk disifati dengan ni'mar rajul. Jadi sebagaimana Abdullah bin Umar dipuji oleh Allah dengan ni'mar rajul, maka siapapun orang-orang yang mau bangun malam selalu istiqomah untuk sholat bangun malam, maka dia berhak untuk disifati dengan ni'mar rajul, paling baiknya manusia. Dan orang itu menghaki untuk disifati dengan ni'mar rajul. Kenapa? Dengan sebab dia terus melakukan sholat malam. Dan seandainya bagi sholat malam tidak ada keutamaan, pasti orang yang melakukan tidak akan menghaki pujian yang indah dari Rasulullah. Rasulullah memuji ni'mar rajul. Kalau kita ingin jadi ni'mar rajul, maka biasakan toh selalu bangun malam. Yang bangun orangnya, jangan adiknya saja. Bangun ibadah. Dan dalam Bukhari diterangkan, qala Salim, fakana Abdullah la yanamu minal laili illa qalilan. Abdullah bin Umar bin Khattab itu tidak pernah tidur di waktu malam kecuali hanya sedikit sekali. Yang dalam Al-Quran itu apa? Qalilan ma yahja'un. Abdullah bin Umar seperti itu. Sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih,
Rasulullah dawuh kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, ya Abdullah, kamu jangan seperti fulan itu. Dia dulu sregep, sekarang dia meninggalkan itu. Oh gak istiqomah ya. Ini ya, diukur, kemampuannya diukur. Annal ikthar fi qiyamil lail qad yuaddi ila tarkih ra'san kama fa'ala fulanun. Jadi kan Nabi itu melihat Abdullah bin Umar itu sholat malamnya sampai habis, kalau hanya sedikit sekali tidurnya di waktu malam itu, maka Nabi jawab ada Abdullah ini khawatir, Abdullah kamu jadi fulan dulu itu ibadah, sekarang dia meninggalkan. Nabi bisa latai pun jadi orang jelek sekali. Hanya apa? Kadang-kadang kalau memperbanyak bangun malam, sholat itu terkadang qad yu'addi, qad masuk pada fi'il mudhari namanya qad litaklil, artinya terkadang. Qad masuk pada fi'il mudhari, di qad yu'addi, ini terkadang bisa sholat jam 12 sampai subuh, itu terkadang bisa menyebabkan ditinggalkan sekali, aduh gak kuat menengah, akhirnya gak sholat sama sekali, yaitu yang gak boleh. Lihat, itu kaidah nahwiyah itu gak selalu pas. Kita baca ayat qad nara taqalluba wajhika, qad nara, qad masuk pada fi'il mudhari, bukan taklil di situ. Qad nara, tepatnya ditahqiq. Terus saya kaidah nahwiyah itu qad masuk mudhari, faedahnya apa? Tapi akan ada di Quran itu qad nara taqalluba wajhika. Kan enggak mungkin taklil itu. Insyaallah. Maka kamu jangan melakukan seperti itu. Tetapi kamu yang sedang-sedang diserang, saya mampunya itu jam 3 baru bangun sampai subuh. Itu kan enggak berat. Hanya itu bisa tambah seneng tambah banyak. Ojo langsung kuat, langsung get, langsung jeglek gitu kan. Listrik langsung jurur kabel langsung jeglek. Tapi kita latih mulai jam 3:30 awalnya. Itu nanti dari jam 3 itu sudah, itu istiqomah itu semua bagus. Sudah sepanjang malam. Kuatirnya kalau sampean langsung get, langsung tinggalkan itu. Tetapi beda dengan Abdullah bin Umar. Ketika Rasulullah beritahu seperti ini, wali hadzal hadis ma taraka Abdullah qiyamal laili hatta tuwfiya rahimahullah taala. Karena hadis ini Abdullah bin Umar sekalipun tidak pernah melakukan untuk qiyamul lail sampai beliau wafat. Dan dari hadis Tabrani dalam kitab Mu'jam, lengkapnya hadis, Ja'a Jibril ila Nabi SAW faqala ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Jadi lengkapnya hadis, Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Beliau jawab kepada Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah kamu semau kamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Sakarepmu kon bedhiko sakarepmu, kon maksiat sakarepmu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Wa'mal masyita, lakukan apapun yang kamu mau, tapi ingat
semua amal pasti akan dibalas. Lakukan apapun kamu mau buat apa silakan, tapi ingat amal itu akan dibalas. Wa ahbib man syi'ta, cintai orang yang kamu mau, tapi pasti kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Nyintai wong ojo nemen-nemen. Mati yang lain itu Rasulullah bersabda, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma, abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Dicintai orang yang itu sewajarnya saja, karena apa? Bisa jadi dia menjadi orang yang kamu benci di kemudian hari. Membenci orang jangan sewajarnya saja, ini bisa jadi dia akan menjadi kekasihmu di hari yang ini. Cintai kamu mau, tapi kamu pasti akan berpisah dengan yang kamu cintai. Ya, kalau orang-orang para walinya Allah itu saat-saat kematian, saat yang akan perempuan dan kasih, nanti mati itu senang, diharapkan itu kapan udah mati, udah ketemu dengan. Tapi beda dengan para pecinta dunia, mati uangnya ya Allah, tapi bisa dengan dunia itu yang dikasih dunia. Para wali kan mati itu lo doakan saya lo jangan saya tahu dengan usul khotimah itu kan udah mati awak ide ya Allah aku panjang umur menikmati dunia sepuas-puasnya seperti itu. Kemudian ketahuilah mulianya orang beriman adalah qiyamul lail. Ojo aku mulya lek gak ada qiyamul lail. Mulianya orang beriman karena apa? Qiyamul lail. Dan kejayaannya orang Islam kalau dia itu tidak butuh pada manusia yang lain. Wong sik jaluan, jagakno wong sugih, jagakne dia enggak ada izzah, enggak ada kejayaannya. Dia akan jaya ketika gak butuh nang proposal, gak butuh nang pendidikan. Kita tuh masih apa? Masih butuh dengan orang-orang kaya. Kita tuh terpenjarakan. Diundang kudu teko. Apa jenenge? Udah seperti ini. Itu kita enggak merdeka. Enggak enggak ada kejayaan. Ya gak butuh. Butuhnya Gusti Allah tok. Kita itu butuhnya itu hanya kepada Allah. Jadi bisa bisa jaya kalau sudah tidak butuh kepada manusia. Wallahu taala alam.